Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, selamat beribadah. Mari kita bangkit berdiri, kita awali ibadah kita pada pagi hari ini di dalam doa. Bahwa pertolongan kami datangnya daripada Tuhan Allah, pencipta langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan buah ciptaan tangan Yesus. Turunlah kiranya dalam ibadah kami pada pagi hari ini anugerah, damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Kasih Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya, Jesus. Bersyukur Tuhan. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, takkan habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Yes. Selalu baru dan tak pernah terlambat
selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Kami naikkan syukur, naikkan syukur buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Terima kasih, terima kasih buat kesetiaan-Mu. Terima kasih Yesus buat anugerah-Mu. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu, buat kesetiaan-Mu. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih, terima kasih Yesusku. Terima kasih Tuhan. Yes Lord. Pujian ini sebagai ungkapan syukur kami kepada Engkau Tuhan. Besar setiamu bagi setiap kami. Kami bersyukur karena Engkau Allah yang selalu menjaga kami, menyertai kami Tuhan. Bahkan sampai waktu ini di mana kami bisa beribadah kepada Engkau. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Kami bersyukur, untuk itu kami mau datang di dalam ibadah ini. Kami mau beribadah dengan segenap kasih kami kepada Engkau Tuhan. Dengan pengucapan syukur kami Tuhan. Dengan segenap hati kami, jiwa kami, kekuatan kami. Kami mau berikan yang terbaik kepada Engkau melalui pujian, penyembahan kami, melalui ibadah ini Tuhan Yesus. Roh Kudus kami mengizinkan Engkau ya Roh Kudus untuk bekerja, menuntun, memimpin ibadah ini ya Roh Kudus. Pimpin kami sehingga kami menyembah Tuhan, benar-benar datang untuk menyembah, memuji, mengagungkan, memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Yesus, kami bersyukur kepada-Mu yang siap untuk lebih lagi mengagungkan, memuji, memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan amin. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah Tuhan Allah kita, amin. Shalom. Shalom, damai sejahtera Allah buat kita semua. Saya bersyukur sekali untuk
kesempatan pagi hari ini kita bisa datang bersama-sama untuk beribadah di hadapan Tuhan. Ini merupakan sebuah privilege, keistimewaan, anugerah yang luar biasa buat Tuhan untuk kita semua bisa memuji menyembah Dia. Mari saya ajak kita untuk kita mau menaikkan setiap pujian penyembahan kita kepada Tuhan dengan segenap hati kita, segenap kekuatan kita, segenap jiwa kita. Biarlah hanya nama Yesus yang dipermuliakan dalam ibadah kita. Haleluya, amin. Mari kita berikan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Yeah. Tuhan Yesus baik, amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes. Hari berganti hari telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan, Tuhan Yesus baik, yeah. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Yes, Lord, thank you Jesus. Hari berganti hari tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Say, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, amin, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, yes, telah kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Mari kita nyalakan sambil tepuk tangan. Yesus baik, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Lebih lagi katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yeah. Haleluya. Kita punya Tuhan Yesus yang sangat baik untuk kita bersyukur. Kita bersyukur dengan lebih lagi untuk menaikkan puji-pujian penyembahan kita kepada Tuhan. Haleluya. Yes. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Amin. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, ku percaya akan firman-Mu.
Yesus, Kau dasar yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Amin. Ku percaya akan firman-Mu. Amin. Yesus, dasar kita yang teguh. Haleluya. Sungguh ku percaya masa depanku dalam rancangan-Mu. Ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Amin. Firman-Mu setia, ajaib kuasa-Mu, yes. Allah pelepasku, ku percaya, oh Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, yes. Ku percaya akan firman. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu, yes. Ku percaya akan firman-Mu. Mari nyatakan ini sebagai pernyataan iman kita, bahwa Dia dasar yang teguh. Yesus, Kau dasar yang teguh, amanku bersamamu. Yesus, Kau dasar yang teguh, ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Ku percaya akan firman-Mu. Yes. Kamu mempercayai kekuatan firman Tuhan. Firman mengatakan bahwa kami hidup bukan karena melihat, bukan karena kami melihat hal-hal yang terjadi depan kami,
Tapi kami hidup karena kami mempercayai akan Engkau Tuhan. Karena kami percaya akan firman, bahwa firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu tidak pernah berdusta Tuhan. Firman-Mu pasti akan tergenapi. Janji-janji-Mu buat setiap anak-anak-Mu pasti akan tergenapi Tuhan. Kami mau meneguhkan hati kami untuk percaya akan firman-Mu Bapa. Haleluya Jesus. Haleluya. Yes Lord. Yes. Kekuatan kami di dalam Engkau. Kekuatan di hidupku. Yes. Ku dapat di dalam Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Amin. Yes. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Kami percaya kepada firman-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes, Jesus. Kita imani pujian ini, bahwa kita hanya percaya kepada Yesus akan kuasa kebenaran firman. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman-Mu tidak pernah berubah. Firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dari dahulu, sekarang,
sampai selama-lamanya. Firman-Mu tetap, ya dan amin, tidak tergoyahkan. Biar kami semakin teguh dalam kebenaran firman-Mu, Bapa. Haleluya, Yesus. Terima kasih. Saya persilakan untuk kamu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita akan masuk di dalam doa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau kami masih diberi kesempatan melalui ibadah online ini, kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Setelah kami memuji dan membesarkan nama Tuhan, diberkati lewat puji-pujian yang menguatkan iman percaya kami. Kini Tuhan, kami persilakan Kau Roh Kudus berbicara kepada kami. Berikan kami Tuhan hati yang senantiasa haus akan kebenaran firman-Mu. Kami mau membawa hidup kami ke hadapan-Mu ya Tuhan, agar kuasa Roh Kudus itu boleh mengalir, memenuhi segenap kehidupan kami. Aliran-aliran surgawi itu boleh menyegarkan rohani kami. Sekalipun Tuhan, kami tidak dapat bersekutu di rumah Tuhan. Biarlah Tuhan, dalam ibadah online di rumah kami masing-masing, kami juga tetap dapat merasakan hadirat Tuhan. Kami boleh tetap merasakan kuasa Tuhan, jamahan Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap kali kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, kebenaran firman-Mu itu boleh menguatkan iman percaya kami. Bahwa kami punya Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan segala perkara, Allah yang sanggup untuk menyembuhkan setiap sakit penyakit kami, Allah yang sanggup menguatkan iman kami, membaharui hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Berbicaralah pada pagi hari ini. Kami siap diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan seluruh sidang jemaat yang mendengarkannya, dimanapun mereka berada. Kami sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Senang berjumpa dengan Bapak Ibu dan saudara sekalian, sekalipun kita masih dalam ibadah online. Kita berdoa supaya di minggu-minggu mendatang, kita berharap kita bisa kembali beribadah di rumah Tuhan. Dan saya berharap kita semua dalam keadaan sehat, dalam perlindungan Tuhan. Minggu ini gereja kita mengambil sebuah tema, yaitu Together Impacting. Bersama-sama kita berdampak. Ayat firman Tuhan yang mendasari diambil dari 1 Korintus 12 ayatnya yang ke-12 dan 13 yang berbunyi demikian. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudara sekalian, satu kali timbul perasaan iri dari tangan kita, dari tangan ya, karena ini sebuah kisah ilustrasi, dan mulut. Tangan ini dia berkata kepada mulut, dia berkata, kita ini dari seluruh organ tubuh yang paling capek. Karena kita ini yang bekerja. Tangan bekerja, kemudian mencari makan, dan mulut mengunyah. Yang paling enak dalam tubuh kita ini adalah perut. Tangan ini berkata kepada mulut, iya kata mulut ya, perut ini gak pernah berbuat apa-apa. Dia hanya menerima makanan setiap hari dari tangan yang bekerja dan juga mulut yang mengunyah. Lalu tangan dan mulut ini dia berkata, yuk kita mogok makan. Ya, kita ingin tahu apa yang terjadi dengan perut kalau kita tidak bekerja apa-apa. Akhirnya
tangan dan mulut ini dia mogok bekerja dan mogok makan. Apa yang terjadi saudara sekalian? Ternyata setelah 2 hari tubuh itu menjadi lemas. Tangan itu tidak lagi sekuat ketika perut itu menerima makanan. Mulut pun juga sama. Kering dan enggan untuk berbicara. Setelah 2 hari, tangan dia berkata kepada mulut, teman, ternyata dengan aksi kita ini membuat kita juga terdampak. Bukan hanya perut yang lapar, tetapi kita juga nggak punya kekuatan apa-apa. Saudara sekalian, itu adalah hanya salah satu ilustrasi bagaimana dalam tubuh kita, semua organ tubuh kita ini punya peran dan fungsi masing-masing. Rasul Paulus ketika dia menuliskan kepada jemaat di Korintus, dia memakai ilustrasi atau metafora tentang tubuh. Mengapa dia sampai tuliskan metafora tentang tubuh? Kalau kita lihat sejenak latar belakang jemaat Korintus, di dalam jemaat Korintus ini jemaat yang sebetulnya kaya secara sosial. Tetapi di dalam jemaat yang kaya baik secara sosial, secara karunia, ternyata di dalam jemaat ini ada perselisihan. Kalau saudara baca di dalam 1 Korintus 1 ayat 12 di situ dikatakan, yang aku maksudkan ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Mereka punya satu favorit sendiri-sendiri tentang orang-orang yang menjadi pemimpin mereka. Dan mereka menganggap satu dengan yang lain itu lebih tinggi dari dirinya sendiri. Kemudian dari perselisihan itu kemudian muncullah perpecahan. Ayat 10 1 Korintus 1 mengatakan, tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara demi nama Tuhan kita Yesus Kristus supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Jadi di tengah-tengah jemaat yang boleh dikatakan mapan, Rasul Paulus menasihatkan untuk mereka berhati-hati dengan adanya perselisihan dan perpecahan. Dan bukan hanya itu, kalau kita baca dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-7, di situ dikatakan, tetapi kepada setiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi rupanya karunia-karunia yang dimiliki oleh jemaat di Korintus itu membuat mereka saling menonjolkan diri. Saudara, itu sebabnya ayat firman Tuhan yang kita baca tadi tentang 1 Korintus 12 ayat 12 dan 13. Rasul Paulus dia mengingatkan kepada jemaat di Korintus bahwa sebagai tubuh Kristus itu kita masing-masing punya peran dan fungsi yang berbeda. Satu tubuh banyak anggota. Dikatakan 1 Korintus 12 ayat 14, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota tetapi atas banyak anggota. Kalau kita baca tadi dalam ayat 13, tubuh Kristus tidak hanya terdiri dari orang Yahudi, tetapi di dalamnya ada orang Yunani, ada budak, ada orang merdeka. Itulah tubuh Kristus. Satu tubuh itu banyak keberagaman. Ayat 15 dan 16 dari 1 Korintus 12 dikatakan, andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Saudara, dalam tubuh kita ada banyak keberagaman. Rasul Paulus dia mengungkapkan ada namanya organ mata, tangan, kaki yang masing-masing Tuhan lekatkan satu dengan yang lain dengan fungsi yang berbeda. Satu tubuh itu banyak keterkaitan.
1 Korintus 12 ayat 26 dan 27 dikatakan, karena itu jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Saudara, kalau kita pernah mengalami sakit gigi, kelihatannya satu organ yang kecil dalam tubuh kita. Tapi ketika gigi kita sakit, maka yang menderita bukan hanya gigi, tetapi kepala kita juga ikut sakit. Kita jadi tidak bisa berbuat banyak karena gara-gara sakit gigi. Satu tubuh itu saling terkait. Dikatakan kalau satu anggota menderita, maka semua anggota itu turut menderita. Dan jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Nah, bagaimana kita ini sebagai tubuh Kristus, kita ini bisa berdampak. Saudara, kalau hari ini kita memperingati peristiwa Pentakosta. Apa yang terjadi ketika peristiwa Pentakosta? Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41, orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Peristiwa Pentakosta yang kita peringati itu terjadi 2000 tahun yang lalu. Itu luar biasa. Pencurahan Roh Kudus kepada murid-murid para rasul. Itu tidak hanya mereka dapat berbicara dalam bahasa roh. Mereka tidak hanya dibaptis di dalam bahasa roh. Mereka tidak hanya mempunyai karunia-karunia yang luar biasa. Sehingga mereka dapat mengadakan mujizat-mujizat. Tetapi kuasa Roh Kudus itu berdampak luar biasa. Ketika Petrus berkhotbah, dikatakan dalam ayat firman Tuhan tadi, ada 3.000 jiwa yang bertobat. Kalau kita ingat siapa Petrus? Seorang murid Tuhan yang pernah menyangkali gurunya. Seorang murid Tuhan yang ingin balik lagi kepada profesinya yang semula. Ketika Yesus mati bangkit, dia menyaksikan kebangkitan Tuhan, tapi dia ingin balik kepada profesi yang semula. Tetapi ketika dia berdoa dan kuasa Roh Kudus memenuhi hidupnya, Petrus berubah. Dan kalau kita lihat dari khotbah Petrus, maka lahirlah jemaat mula-mula. Mari kita belajar dari jemaat mula-mula. Yang pertama kita belajar tentang kesehatian. Dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, kesehatian pada jemaat mula-mula itu sungguh luar biasa. Itu sebabnya gaya hidup, cara hidup jemaat mula-mula itu dicatat dalam Alkitab. Saya yakin bukan secara kebetulan, tetapi memang cara hidup jemaat mula-mula itu dahsyat. Karena mereka dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Di balik semua wabah corona ya yang selalu menjadi topik di surat kabar, di televisi setiap hari. Pernahkah kita pikirkan bahwa ketika kita stay home, maka kita tidak terus bermalas-malasan. Sebagai jemaat Tuhan, khususnya di gereja Salmasi Lengkong Besar, ya kita bersyukur kita ada gift, yaitu grow in faith together. Satu persekutuan anak-anak Tuhan dalam kelompok kecil yang pada saat ini itu sangat berfungsi. Di dalam gift kita bisa belajar sharing firman Tuhan. Di dalam gift kita bisa belajar untuk berbagi kesaksian. Di dalam gift kita bisa saling mendoakan.
Saudara, saya diberkati sekali, sekalipun kita tidak berjumpa secara fisik, tetapi melalui kecanggihan teknologi saat ini, melalui aplikasi Zoom, ya, saya percaya setiap gift tetap dapat berjalan setiap minggunya. Saya diberkati ketika salah satu anggota gift kami minta untuk kita mendoakan saudaranya yang ada di rumah sakit, dan kita doakan. Dan Tuhan dengar doa kita. Kemudian dia sembuh dan keluar dari rumah sakit. Wow, luar biasa. Ada lagi anggota gift yang bersaksi bagaimana Tuhan menggerakkan temannya untuk menelpon, memberikan beras kepada dia. Padahal dia gak pernah ketemu dengan temannya ini. Tapi temannya bisa telepon dia, tanya alamat, dan dia kirimkan beras yang dia perlukan. Saudara, semua itu kita dengar ketika kita ada di dalam persekutuan kelompok kecil ini. Kita bersyukur kalau di gereja kita setiap hari ada sapaan gembala, sapaan hamba Tuhan, ada pastor greeting, ada doa pagi, ada doa Jumat. Semua itu untuk membuat kita bisa sehati, bertekun dalam pengajaran hamba-hamba Tuhan. Saudara sekalian, mari kita praktek. Kesehatian itu ada di dalam jemaat Tuhan di gereja kita. Yang kedua, belajar dari jemaat yang mula-mula. Kita belajar apa artinya kasih persaudaraan. Kisah Rasul 2 ayat 45 dikatakan, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Saudara, kita juga bersyukur kalau gereja kita ada yang namanya Gia Peduli. Saya percaya saudara-saudara juga ambil bagian di dalam hal ini. Saudara, jangan hanya kita menjadi pendengar firman Tuhan yang baik, tapi mari kita juga menjadi pelaku firman yang baik. Jemaat mula-mula, dia tidak hanya bertekun di dalam pengajaran rasul-rasul, tetapi ada kemurahan hati, ada praktek kasih persaudaraan. Sehingga dikatakan tadi, mereka yang berkelebihan, mereka bisa menjual harta miliknya, membagi-bagikan kepada mereka yang kekurangan. Saudara, mari di dalam situasi yang sulit seperti sekarang ini, kita lihat di sekitar kita. Mari kita praktek kasih persaudaraan. Bukan hanya berupa mungkin harta, uang, makanan yang kita bagikan, tetapi juga perhatian kita. Mungkin kita mendengar ada satu teman kita yang sakit, kita sulit membesuk dia di rumah sakit. Saudara, teknologi sekarang ini memungkinkan kita untuk kita bisa video call dengan teman kita. Kita bisa mendoakan, bersapa lewat video call. Saudara, itu yang Tuhan mau. Satu hari ada seorang ibu dengan seorang anaknya. Dia berkata, menemui saya dan dia berkata, Bu, bisa enggak saya dibantu? Selama anak-anak tidak sekolah, saya biasanya ada di sekitar sekolah untuk bekerja. Tapi sekarang sekolah libur 2 bulan, sehingga saya kehilangan pekerjaan. Bisa enggak saya dibantu? Saudara, ada banyak orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Mari kita praktek. Together impacting. Mari kita praktek apa artinya kasih persaudaraan itu. Yang ketiga, belajar dari jemaat mula-mula. Ada kesaksian. Dikatakan di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12 dan 13. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Saudara sekalian, jemaat mula-mula, mereka tidak hanya hidup di dalam persekutuan, bertekun dalam pengajaran firman Tuhan.
mereka praktek apa artinya kasih persaudaraan, tetapi yang mewarnai hidup mereka, mereka punya keberanian untuk memberitakan siapa Yesus itu. Dikatakan tadi, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, selain di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ketika Petrus dan Yohanes menyaksikan tentang nama Yesus itu, dikatakan sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes itu. Padahal mereka tuh orang biasa. Saudara, saya bersyukur di tengah-tengah kita stay home, di tengah-tengah PSBB pada waktu beberapa minggu yang lalu, kita melihat ada banyak orang yang bisa menyaksikan tentang Yesus. Terlebih mereka yang sembuh dari COVID-19. Saya diberkati oleh kesaksian seorang ibu. Bagaimana ketika dia divonis positif COVID-19. Dia ada di rumah sakit. Dia begitu ketakutan. Ketakutan dia akan mati. Sementara anaknya masih kecil. Tapi dia bersaksi. Pada malam itu, ketika saudara-saudara seiman juga mendoakan, Tuhan berbicara kepada dia lewat firman Tuhan dari Mazmur 121. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku hanyalah datang daripada Tuhan. Ayat itu menjadi kekuatan dalam hidupnya. Dan ayat itu membuat dia semangat kembali untuk hidup. Ayat itu membuat dia tidak takut lagi. Dan akhirnya dia betul-betul sembuh. Dan akhirnya kesaksian itu dia share ke multimedia. Dan banyak orang diberkati. Saudara, pada waktu kita stay home, apa yang kita lakukan? Kita dapat sharing, kesaksian bagaimana hanya satu-satunya juru selamat, yaitu di dalam Yesus. Itu yang Tuhan mau. Itu yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Ketika mereka di dalam persekutuan yang begitu erat, mereka tidak sekedar bersekutu, tapi mereka punya kerinduan untuk melaksanakan amanat agung Tuhan. Dan apa dampaknya? Di dalam ayat 47 dikatakan, sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Kesaksian tentang Yesus itu jauh lebih berdampak, saudara. Kenapa? Karena ada kuasa di dalamnya. Ketika kita bersaksi bahwa hanya Yesus yang mampu menyelamatkan hidup kita, dan orang itu diselamatkan, saya percaya kesaksian saudara itu menjadi berkat yang luar biasa. Dikatakan jemaat mula-mula ini mereka disukai semua orang. Dan bukan hanya disukai, tiap-tiap hari Tuhan menambahkan jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Saudara sekalian, wabah COVID-19 ini menorehkan banyak ketakutan. Menorehkan banyak keputusasaan. Menorehkan ketidakpastian. Kapan wabah ini akan berakhir? Tetapi di sisi lain, minggu lalu kita sudah dengar khotbah tentang dari Pak Benianto. Ya, bagaimana di satu sisi wabah COVID-19 ini itu membuat orang itu saling peduli. Minggu lalu Pak Gembala sudah menerangkan bagaimana kepedulian saat ini itu dipancarkan oleh semua orang. Dan kita khususnya bagi anak-anak Tuhan. Saudara, 18 April tahun 2020 bulan lalu, dunia diberkati lewat mega konser yang diadakan, yang diprakarsai, mega konser di Amerika yang diprakarsai oleh penyanyi yang terkenal yaitu Lady Gaga, dan ada puluhan penyanyi yang ikut serta di dalam mega konser ini.
mega konser ini tidak dilaksanakan di sebuah gedung, tetapi mega konser ini dibuat secara virtual. Dan itu bisa dilihat oleh semua orang di seluruh dunia. Dan mega konser ini diprakarsai juga oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau yang kita kenal dengan nama WHO. Puluhan penyanyi ini mereka merekam suara mereka masing-masing di tempat mereka di berbagai kota ya di Amerika dan kemudian disatukan di dalam mega konser yang namanya One World Together at Home. Ya. Dan konser ini dapat dilihat kalau saudara punya kesempatan untuk melihat di YouTube, bisa saudara lihat. Tujuan dari konser ini adalah konser amal. Dikatakan para musisi ini, mereka berterima kasih kepada tim medis, para dokter yang mempertaruhkan nyawa mereka untuk menolong pasien COVID-19. Mereka harus berpisah kepada keluarganya. Bahkan tidak jarang mereka harus kehilangan nyawa mereka karena tertular oleh pasien COVID-19 ini, COVID-19 ini. Oleh sebab itu konser ini merupakan apresiasi dari para musisi dunia ini untuk para tim medis yang berjuang di garis depan. Tetapi juga konser ini ditujukan untuk mereka yang terdampak karena COVID-19 ini. Mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka yang tidak bisa lagi mungkin kehilangan tempat tinggal mereka. Ada banyak kesulitan di seluruh dunia saat ini. Itu sebabnya mereka menggalang dana lewat mega konser One World Together at Home ini. Dan saudara, ketika saya baca berita bulan lalu itu, dikatakan terkumpul 150 juta US dollar. Dari 245 baik itu pribadi maupun perusahaan maupun pengusaha yang mereka peduli untuk menolong orang-orang yang membutuhkan. Mereka katakan ini adalah surat cinta kami kepada para tim medis yang mau berjuang untuk menolong pasien-pasien yang kena COVID-19 ini. Saudara, dan di akhir konser ini ada sebuah lagu yang kita kenal, lagu ini sebetulnya sudah cukup terkenal, yaitu The Prayer. Lagu ini saya kutipkan sedikit saja di awal lagu ini yang artinya ya. Nanti kita akan saksikan penampilan dari para musisi ketika menyanyikan lagu The Prayer ini ya. Dikatakan, ku berdoa kau akan jadi mata kami dan mengawasi kami kemanapun dan membantu kami untuk bertindak bijak di saat-saat kami bingung. Jadikanlah ini doa kami saat kami tersesat. Tuntunlah kami ke suatu tempat. Bimbing kami dengan rahmat-Mu ke suatu tempat di mana kami akan selamat. Itu cuplikan awal dari lagu ini. Saudara, kita akan saksikan penampilan para penyanyi dunia. Ya, ada Celine Dion, ada Andrea Bocelli menyanyikan lagu ini. Kita saksikan The Prayer. Saudara, kita mungkin tidak bisa berbuat banyak seperti yang baru saja kita saksikan. Menggalang sebuah konser yang begitu luar biasa. Kita mungkin gak bisa berbuat seperti mereka. Tetapi mulailah dari perkara yang kecil. Together impacting. Itu bicara tentang kesehatian. Kita bisa bersama-sama praktek ini setiap hari. Sekali lagi kita bersyukur dengan adanya Grow in Faith Together. Mari kita praktek, saudara. Ketika kita stay home, bukan berarti kita libur, give ini juga selama 1 bulan, tidak. Mari kita praktek. Untuk kita lakukan ini dengan segala apa yang kita bisa.
Kalau kita mungkin tidak bisa pakai Zoom, kita bisa pakai WhatsApp. Kita mungkin bisa pakai telepon. Tapi biarlah melalui Grow in Faith Together ini, keseharian kita bertekun di dalam pengajaran akan firman Tuhan, itu akan kita lakukan. Mari kita dengarkan. Setiap hari ada sapaan gembala, sapaan hamba-hamba Tuhan. Kita baca renungan-renungan itu yang membuat iman kita bertumbuh. Yang kedua, together impacting, kita praktek kasih persaudaraan. Mari kita lihat di sekitar kita. Orang-orang yang saat ini membutuhkan uluran tangan kita. Entah itu kebutuhan jasmani, entah itu kebutuhan akan doa. Saudara, Tuhan ingin kita jadi orang-orang Kristen yang berdampak. Kuasa Roh Kudus 2000 tahun yang lalu memampukan jemaat mula-mula untuk bisa berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Kuasa Roh Kudus memampukan jemaat mula-mula untuk praktek kasih persaudaraan. Yang ketiga, mari kita bersama-sama, kita tetap selalu menyaksikan bahwa ada satu juru selamat yang dapat menyelamatkan hidup kita, yaitu di dalam Tuhan Yesus. Together impacting. Kita bicara bagaimana kita praktek sebagai tubuh Kristus. Dengan peran dan fungsi kita yang berbeda-beda. Tapi kita satu tubuh, yaitu tubuh Kristus. Dan sebagai tubuh Kristus, Tuhan mau hidup kita itu punya impact, punya dampak. Mari kita praktekkan itu. Minimal dalam kelompok kecil. Kalau saudara terpanggil, engkau mungkin bisa berdampak bagi kotamu, berdampaklah. Bagi bangsa dan negara ini, doakan setiap hari. Bagi gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang ada di gereja kita, doakan setiap hari. Kalau mereka menyapa kita, pernahkah kita juga menyapa mereka? Mari kita praktek. Jangan hanya menjadi pendengar yang baik setiap minggu kita mendengarkan ibadah. Tapi Tuhan mau, jadilah pelaku firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kalau kami boleh diingatkan peristiwa Pentakosta 2000 tahun yang lalu. Bagaimana ketika kuasa Roh Kudus dicurahkan. Maka kuasa Roh Kudus itu bekerja luar biasa. Kuasa Roh Kudus itu memampukan Petrus bisa berkhotbah dan 3000 jiwa bertobat. Kuasa Roh Kudus itu bisa membuat jemaat mula-mula menjadi jemaat yang luar biasa. Karena mereka punya kesehatian, punya ketekunan di dalam mendengarkan firman Tuhan, bertekun di dalam pengajaran firman. Tetapi juga mereka mempraktekkan kasih persaudaraan, kepedulian antar sesama, punya kemurahan hati, menolong mereka yang membutuhkan. Dan juga Tuhan, mereka punya keberanian untuk bersaksi bahwa tidak ada nama lain di kolong langit ini yang dapat menyelamatkan hidup kita kecuali nama Yesus. Tuhan, kami rindu di akhir zaman ini, di tengah-tengah situasi Indonesia, bahkan seluruh dunia yang masih terdampak karena COVID-19. Tuhan, kami rindu Roh Kudus yang pernah bekerja luar biasa itu juga membakar semangat kami kembali, Tuhan. Membangun iman kami kembali, Tuhan. Berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, di dalam bertekun pada firman Tuhan, di dalam kami praktek kasih persaudaraan. Biar Roh Kudus itu, Tuhan, terus membakar iman percaya kami, membakar roh kami, untuk kami senantiasa punya keberanian juga memberitakan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat di dalam kehidupan kami. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kami berdoa untuk presiden, wakil presiden, seluruh menteri, aparat keamanan. Tuhan, berikan belas kasihan-Mu bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Berikanlah kemurahan-Mu ya Tuhan.
agar wabah ini cepat berlalu. Tuhan, kami berdoa, biar kiranya Tuhan, Engkau menguatkan setiap anak-anak Tuhan khususnya, tapi juga seluruh rakyat Indonesia, agar kami bersatu hati, bergandengan tangan satu dengan yang lain, untuk kami saling peduli, saling mendoakan. Tuhan, bersama-sama kami melawan wabah ini. Di dalam doa-doa kami, mohon belas kasihan Tuhan, agar kami boleh dibebaskan dari wabah ini, dan negara ini, seluruh dunia dapat kembali normal. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami rindu, jadikan kami Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang disukai semua orang. Di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, kami tetap dapat melihat kuasa Tuhan bekerja. Ada banyak jiwa boleh dimenangkan untuk kerajaan surga. Kami percaya Tuhan mau pakai kami, untuk kami terlibat dalam kerajaan Allah, melebarkan kerajaan Allah di muka bumi ini. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan. Terima kasih untuk hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi rema buat setiap kita, bukan hanya untuk didengarkan saja, tapi untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati, juga memberkati hamba Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan. Sebelum itu mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kebenaran firman Tuhan yang telah ditaburkan buat setiap kami. Kami percaya akan firman-Mu, Tuhan. Kami percaya bahwa firman-Mu adalah firman yang berkuasa, bisa mengubah, menguatkan, mengoreksi setiap kami, Tuhan, sehingga kehidupan kami menjadi lebih baik lagi, kehidupan kami berjalan dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan. Bapak, saat ini kami akan memberikan persembahan, berdoa biar Engkau yang menguduskan setiap pemberian kami untuk dipakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih, kami siap memberikan terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan tegakkan di kakiku, janji-Mu terang bagi jalan-jalanku, kebenaran-Mu setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Mari saudara sekalian, kita akan menutup ibadah kita di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami bersyukur buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Meteraikan firman-Mu di dalam hati dan kehidupan kami, supaya kami boleh bertumbuh, supaya kami boleh berdampak bagi sesama. Tuhan, di masa pandemi COVID-19 ini, sekalipun kami belum bisa beribadah bersama-sama,
biarlah tetap Tuhan satukan hati kami. Setiap jemaat-Mu disatukan hati kami di dalam keluarga kami masing-masing, di dalam persaudaraan kami sebagai jemaat. Biarlah kiranya kami boleh saling mendoakan, kami boleh saling memberkati satu dengan yang lain. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah di masa pandemi ini kami boleh tetap mendapatkan pencerahan yang baru daripada Tuhan. Kami tidak dibuat putus asa, kami tidak dibuat merasa pada jalan yang buntu, tetapi Tuhan membuka jalan, membuka kreativitas kami kepada satu hal yang baru yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan memberkati persembahan daripada anak-anak-Mu. Setiap persembahan yang kami berikan kepada-Mu ya Tuhan, biarlah kiranya boleh menjadi berkat bagi gereja-Mu di Cimbuluit ini. Kami menyerahkan setiap kebutuhan gereja-Mu di tempat ini. Biarlah kiranya tangan-Mu mengulurkan setiap kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa bagi setiap keluarga kami masing-masing, supaya kami boleh tetap dipelihara di dalam kasih dan anugerah Tuhan. Dipelihara di dalam kesehatan, dipelihara di dalam kebutuhan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami Indonesia yang kami kasihi. Kami berdoa bagi gereja-gereja-Mu. Biarlah Tuhan menjaga, melindungi gereja-gereja-Mu dari segala macam bahaya ataupun ancaman-ancaman. Biarlah gereja-gereja-Mu boleh tetap survive di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kekasih, angkatlah hatimu, terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri selama ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu.